Shalom dan selamat kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat melalui siaran HCBN Malaysia, saluran Sekolah Sabat Anda. Kita meneruskan perbahasan kita dari kitab Ayub melalui pelajaran yang ke-10 untuk tarik 3 hari bulan Desember 2016 bertajuk Murka Elihu. Ayat Alkitab untuk pelajaran kita diambil dari senarai ayat yang tertera. Ayat hafalan kita dari Yesaya 55 ayat 9 yang berbunyi begini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali lagi membahas ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini. Kiranya kami ditemani roh Tuhan langsung dari surga, agar semua yang sempat kami bincang bersama akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perang mulut di antara Ayub dan ketiga-tiga rakannya ini berterusan. Luahan kata yang sebahagiannya adalah berkualiti, indah, mendalam, dan juga benar. Betapa seringkali orang akan memetik dari kitab Ayub, malah memetik dari kata-kata Elifaz, Bildad, atau Zophar. Itu adalah karena seperti yang kita berulang kali lihat, mereka mempunyai banyak perkara baik yang hendak diucapkan. Cuma mereka tidak meluahkan kata-kata itu di tempat yang sesuai, pada masa yang tepat, dan dalam suasana yang betul. Apa yang seharusnya ini ajarkan untuk kita adalah kebenaran yang kukuh dari ayat yang terdapat dalam Amsal 25 ayat 11 hingga 13. Perkataan diucapkan yang tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti angin sejuk berlalu di musim panas, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Malangnya, itu bukanlah kata-kata yang Ayub dengar dari rekan-rekannya. Malah masalah itu bertambah rumit karena sebelum ini hanya 3 orang sahaja yang memberitahu bahwa dia bersalah. Tetapi kini ada seorang lagi yang baru muncul dalam babak perbualan itu. Rakan keempat muncul menyertai kumpulan itu ketika rakan-rakan Ayub sebelum itu tidak lagi ada hujah untuk dikatakan kepada Ayub, lalu mereka berdiam diri. Rakan yang baru ini yang bernama Elihu memarahi rakan yang 3 orang itu. Kemudian dia mulakan satu hujah yang panjang lebar. Ini berupa usaha terakhir untuk membuat Ayub melihat kepada dosanya. Ringkasan perbahasan ini tertumpu kepada pertemuan di antara Ayub dan Elihu yang berfokus kepada topik yang dipaparkan ini. Pertamanya kita membahas sikap diam para penghibur. Kita dahului dengan membaca petikan dari Ayub pasal 32 ayat 1. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, para sahabat Ayub telah memberikan hujah yang panjang lebar mengenai beberapa perkara penting. Tetapi pada dasarnya, tindakan mereka sebenarnya adalah membela sifat Tuhan dalam cara yang menurut mereka dia menangani Ayub. Ucapan penghiburan yang dia berikan kepada Ayub ialah, Allah sedang menghukum kamu di dalam belas kasihannya karena suatu dosa tersembunyi. Oleh itu engkau harus bertaubat.
Ayub mempertahankan bahwa dia tidak bersalah. Walaupun dia tidak memahami apa dan mengapa dia menderita. Namun dia tetap setia dan dia masih percaya kepada Allah. Saudara, mungkin kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Namun kita perlu memiliki sikap rendah diri dan kebijaksanaan untuk dapat memahami seberapa banyak kebenaran yang boleh kita terapkan pada setiap masa. Kemudian dalam babak itu Elihu muncul. Ayub 32 ayat 2 dan ayat 3 berkata, "Lalu marahlah Elihu bin Barakhil, orang Bus dari kaum Ram. Dia marah terhadap Ayub karena dia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan dia juga marah terhadap 3 orang sahabat itu, karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan." Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, Elihu mula berbicara sebaik sahaja Elifas, Bildad, dan Zofar berdiam diri. Dia adalah ahli dari keluarga Nakor, yaitu saudara Abraham. Nama mereka berdua yaitu Elihu berarti Allahku adalah dia. Dan ayahnya Barakhil berarti Allah memberkati. Ini membuktikan bahwa dia adalah anak dari beberapa keturunan umat percaya. Lalu marahlah Elihu. Kepada siapakah dia marah? Pertama, terhadap Ayub, karena dia membenarkan dirinya dan bukan membenarkan Allah. Dan yang kedua, terhadap rekan-rekannya, karena mereka mengutuk Ayub namun tidak dapat membidas pembelaannya. Adakah Elihu memahami hujah Ayub? Adakah kemarahannya itu adil? Apakah sebenarnya hujah Elihu? Kita baca dahulu ayat dalam Ayub 34 ayat 12 yang berbunyi begini. "Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan." Elihu boleh sahaja membuat salah satu dari 2 pilihan ketika berhujah. Pertama, jika Tuhan itu adil, maka Ayub layak menerima apa yang sedang berlaku pada dirinya. Pilihan yang kedua, jika Ayub tidak layak menerima apa yang sedang berlaku pada dirinya, maka Allah itu tidak adil. Adakah Tuhan itu adil? Atau adakah Ayub seorang mangsa yang tidak bersalah? Elihu telah memilih untuk membela Allah dan menuduh Ayub sebagai tidak setia. Dia sebenarnya melalui tindakannya itu sendiri membela Allah dengan baik. Dia memperkenalkan Allah sebagai pencipta, penopang, bijaksana, adil, dan maha kuasa. Namun, di manakah letaknya kesilapan Elihu? Kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 6 bagi membantu kita untuk coba memahaminya. Bunyinya begini, "Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya." Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, masalahnya ialah bahwa Elihu tidak bersikap cukup bijak dan bersikap rendah diri dalam meletakkan dan menerima pilihan yang ketiga, yaitu Allah itu adil dan Ayub tidak layak menerima apa yang sedang berlaku ke atas dirinya. Karena apa? Ada pihak ketiga dalam konflik ini, yaitu si iblis sedang menyerang Ayub untuk membuat dia agar tidak lagi percaya kepada Allah.
Si iblis yang dahulunya adalah kerub yang indah dan sempurna sehingga pada satu detik kejahatan timbul di dalam dirinya. Yehezkiel 28 ayat 12 hingga 17. Tiada sesiapapun yang boleh menjelaskan bagaimana kejahatan bermula di dalam diri Lucifer. Kita juga tidak dapat menjelaskan akibat dosa yang berlaku di dalam hidup kita. Pena Inspirasi berkata, ia adalah misteri, tidak dapat diperhitungkan. Mewajarkannya adalah mempertahankannya. The Great Controversy, muka surat 492 dan 493. Pada penghujung perbahasan ini masih terdapat soalan tanpa jawaban. Ayub 42 ayat 3 mengatakan demikian. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, adakah kemurahan dan kesetiaan Ayub puncak kepada kejahatan yang berlaku di dalam hidupnya? Mengapakah ahli keluarga dan para hambanya perlu mati? Apakah manfaatnya pada penderitaan itu bagi Ayub? Apapun yang sedang berlaku, ia tidak membuat Satan mengakui kekalahannya. Soalan untuk Anda jawab sendiri ialah, adakah berbaloi untuk kita menerima cabaran setan? Sedang penonton, terdapat banyak soalan yang tidak terjawab di dalam buku Ayub. Bagi kita pada masa ini, kita sudah tahu semua sejarah mengenai wahyu Allah. Maka oleh yang demikian, adakah kita dapat jawaban terhadap pertanyaan itu secara menyeluruh? Di sebalik semua soalan yang masih terus ditanyakan, terdapat satu pelajaran nyata di dalam kisah Ayub. Ketika banyak perkara yang kita tidak faham, namun Alkitab mengatakan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4. Dalam hal apakah Anda perlu percaya kepada Allah walaupun Anda tidak memahaminya? Pena Inspirasi di dalam buku Testimonies for the Church, bab 5 pasal 31 muka surat 301 mengatakan demikian. Tiada minda manusia fana boleh menembusi kerahasiaan di mana yang Maha Kuasa tinggal dan bekerja. Kita tidak boleh memahami caranya menangani kita dan motifnya yang menggerakkannya daripada apa yang dia lihat patut dinyatakannya. Dia mengatur urus segala-galanya di dalam kebenaran, dan kita harus jangan menjadi tidak berpuas hati dan tidak percaya, tetapi tunduk dalam penyerahan penuh hormat. Dia akan nyatakan kepada kita seberapa banyak dari rencananya yang diperlukan demi kebaikan untuk kita ketahui. Dan lebih dari itu, kita mesti percaya pada tangan yang Maha Kuasa dengan hati yang penuh dengan kasih. Sebagai kesimpulan, apabila Elihu muncul dalam babak ini, seolah-olah ada angin sepoi-sepoi bahasa yang segar. Dia masih muda dan pemarah, menunggu gilirannya tiba untuk berbicara. Bagaimanapun, dia juga tidak mempunyai kerendahan hati. Dan akhirnya, kata-kata beliau tidak berbeza daripada rakan-rakannya yang lain. Kejahatan masih tidak dapat diterangkan. Hanya iman yang rendah hati dapat memberikan kita pengharapan kekal. Shalom, kita bertemu lagi di lain rancangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih di atas kesempatan untuk kami membahas pelajaran ini. Biarlah ini dapat membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan lebih gigih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.